Selamat siang Bu Frida, selamat siang teman-teman yang sedang menonton ini. Kami dari Universitas Gajah Mada, jurusan Bisnis Perjalanan Wisata, Angkatan 2021, akan memaparkan materi untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Pariwisata. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi yang bertemakan dampak perkembangan pariwisata di Yogyakarta. Next, kita akan perkenalan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nabila Saraja Estiantara. Halo Nabila. Yang kedua ada Farah Hafiza. Halo Farah. Halo, Yang ketiga ada Nur Hayati. Halo Nur Hayati. halo, Yang keempat ada Farel Hanifan Sabit. Halo Farel. Halo, Yang terakhir ada saya Muhammad Duiranto. Halo. Bisa di next slide Farel? Share screen-nya belum di next ya? Oh, sudah. Mohon maaf, ada kendala sedikit. Next lagi, Farel. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi apa sih? Pasti pada penasaran kan, apa tuh yang berhubungan tentang dampak perkembangan pariwisata di Jogja. Kalau begitu, nggak usah berlama-lama, mari kita bahas saja. Next. Nah, seperti yang kalian lihat, kita akan melakukan mini riset mengenai kasus krisis air pada masyarakat Desa Miliran akibat pembangunan hotel di daerah istimewa Yogyakarta. Seperti yang kalian lihat, gambar di atas merupakan Five Hotel yang didirikan di Jalan Kusumanegara, Yogyakarta. Pendirian hotel ini mengakibatkan masyarakat sekitar mengalami kekurangan air. Lalu masyarakat ini mencoba berdemonstrasi di depan Five Hotel seperti gambar yang ada di bawah, yaitu masyarakat yang sedang melakukan mandi pasir agar suara mereka dapat didengar oleh hotel. Bisa di next. Selanjutnya akan dijelaskan latar belakang oleh Nur Hayati. Silahkan Nur Hayati. Jadi pada kasus ini terdapat latar belakang. Ini Jadi, yang memiliki banyak potensi pariwisata. Destinasi yang ditawarkan pun cukup beragam dan menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara karena karakternya yang khas. Jogja yang juga dikenal sebagai daerah istimewa memiliki karakternya sendiri. Masih banyak meninggalkan sentuhan-sentuhan arsitektur lampau, dan tentu saja hal tersebut memiliki daya tarik tersendiri bagi turis-turis yang berkunjung. Banyaknya potensi pariwisata yang dimiliki oleh Jogja memberikan banyak peluang untuk pihak manapun dalam mengembangkannya dan menghasilkan profit, baik pemerintah Jogja sendiri ataupun pengusaha-pengusaha yang telah melihat potensi dan peluang yang ada pada Jogja. Dengan menyadari potensi pariwisata yang ada di Jogja, merupakan salah satu hal positif sehingga siapapun bisa memanfaatkan hal ini untuk mendapatkan profit. Namun, dampak negatif yang didapatkan dari kesadaran atas peluang ini adalah maraknya kapitalisasi masyarakat Jogja. Seperti pada pembangunan hotel yang begitu pesat, banyak lahan-lahan yang dengan kilat dirubah menjadi gedung-gedung tinggi yang dijadikan hotel. Pembangunan hotel yang begitu cepat ini ternyata menimbulkan sebuah masalah pada masyarakat yang tinggal di sekitar hotel. Salah satu dampak merugikan yang dialami warga yaitu adalah karena ada pembangunan hotel menjadikan sumber kehidupan masyarakat setempat secara mendadak dan serentak karena dampak pembangunan hotel ini tidak hanya terjadi di satu wilayah saja. Namun, pada pembahasan kali ini hanya pada wilayah Gowongan, area 101 Hotel Gowongan, Malioboro, dan Jalan Miliran area Five Hotel Kusumanegara yang merujuk pada video dokumenter yang berjudul Belakang Hotel yang diproduksi pada akhir 2014 dan diunggah ke laman YouTube Watchdog Documentary pada Februari 2015. Untuk penjelasan umum kasus akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, baik. Terima kasih, Mirai. Selanjutnya, mengulas kembali mengenai hal yang diaturkan pada video dokumenter belakang hotel. Bisa di next, Farel? Iya, saya ulangin. Mengulas kembali mengenai hal yang diaturkan pada video dokumenter yang berjudul Belakang Hotel, salah satu yang menjadi kerugian masyarakat yang tinggal di sekitar hotel adalah kekeringan yang terjadi secara mendadak. Menurut penuturan warga, hal ini baru terjadi di tahun tersebut, yaitu pada tahun 2014, yang dimana sebelumnya tak pernah terjadi, bahkan sejak tahun 1977. Kekeringan air ini menjadi hal yang serius karena benar-benar merugikan warga. Bahkan untuk mandi saja beberapa warga harus pergi ke pasar untuk menumpang di WC umumnya. Ditampilkan di video tersebut juga bahwa warga pergi ke pasar Keranggan yang jaraknya bisa dibilang lumayan dari Jalan Miniran. Terlihat pada video bahwa masyarakat sekitar belakang hotel melakukan unjuk rasa sebagai wujud protesnya karena haknya yang tersita. Menurut penuturan salah satu warga, sebenarnya warga sudah meminta penjelasan kepada pihak hotel secara baik-baik, namun hanya ditanggapi secara enteng saja oleh pihak hotel. Tentu saja hal tersebut membuat masyarakat geram. Selain demo, ada salah satu warga Miliran yang melakukan aksi protes dengan cara mengguyur badannya dengan menggunakan tanah yang kering seolah-olah dia sedang mandi. Aksi tersebut dilakukan di depan Vape Hotel Kusuma Negara sebagai bentuk protes. Pihak hotel sempat memberi jawaban saat kedua kalinya ditanyai oleh warga. Mengapa sumur kami masih kering saja, Pak? Menurut mereka, fasilitas kolam renang sudah diganti dengan air PDAM. Selain itu, laporan-laporan warga hanya dijawab seadanya saja, dengan kata mungkin karena lagi kemarau saja. Dan jawaban-jawaban tersebut membuat warga menjadi semakin geram, yang menganggap bahwa kolam renang sebesar itu diisi dengan air PDAM mau sampai berapa bulan lamanya untuk menunggu penuh. Aksi unjuk rasa ini setidaknya dilakukan dalam waktu minimal 3 tahun agar pihak hotel memberikan pertanggungjawaban atas hak masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya air. Karena tidak semua warga bisa membayar biaya air PDAM. Sehingga mereka memilih untuk tetap bertahan dengan air sumur yang hanya muncul seuprit saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muhammad Dwi Iranto. Oke, terima kasih Nabila. Kali ini kita masuk ke pembahasannya. Pembahasan permasalahannya. Next. Next lagi. Next lagi. Yuk mari kita masuk ke pembahasannya. Jadi alur permasalahan secara detailnya itu sebagai berikut. Pada tahun 2012, Vape Hotel didirikan di Jalan Kusuma Negara, Yogyakarta, di mana tempat tersebut memang sudah padat oleh penduduk lokal. Setelah didirikan Vape Hotel tersebut, warga sekitar mulai merasakan hal yang janggal karena sumur mereka mulai mengering. Mereka pun mulai menyalahkan Vape Hotel karena sebelum dibangunnya Vape Hotel, masyarakat lokal tersebut tidak pernah merasakan kesulitan air. Perwakilan masyarakat mencoba menemui pihak hotel untuk berkomunikasi, namun tidak ada respon. Sehingga perwakilan tersebut mengajak seluruh penduduk untuk mengadakan demonstrasi di depan Vape Hotel agar suara mereka didengar. Setelah itu, Vape Hotel merespon bahwa mereka mempunyai surat izin dari Badan Lingkungan Hidup Yogyakarta. Setelah itu, masyarakat tidak tinggal diam. Masyarakat mencoba berkomunikasi dengan Badan Lingkungan Hidup Yogyakarta, lalu pihak BLH ini melakukan pengecekan pada kawasan tersebut dengan melakukan pumping test. Setelah dicek, ternyata benar sumur warga itu mengering. Nah, dugaan hal ini disebabkan oleh Vape Hotel yang mendirikan membangun sumur sedalam 80 meter. Sementara sumur warga saja kedalamannya hanya 30 meter. Nah, hal ini menyebabkan seluruh air di kawasan tersebut terperangkap pada sumur Vape Hotel, dan akhirnya
warga pun kesulitan untuk mengakses air. Sumur ini didirikan bukan semata-mata hanya untuk cadangan air saja, namun hal ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan air di Five Hotel, seperti Five Hotel yang memiliki ratusan kamar, lalu ada fasilitas mewah seperti kolam renang yang membutuhkan air yang sangat banyak. Hal ini tentunya menjadi sebuah konflik gitu ya antara masyarakat sekitar dan pihak hotel. Di next slide. Nah, apa sih ketimpangan yang terjadi setelah mendengarkan alur permasalahan yang terjadi tadi? Nah, kita bisa melihat ada 4 foto yang ada di bawah ini. Foto pertama yang kiri atas adalah foto nikmatnya Five Hotel mendapatkan air yang sangat melimpah, bahkan bisa mengisi air kolam renang. Yang tentunya kita tahu bahwa air kolam renang itu membutuhkan air yang sangat banyak. Sementara di bawahnya ada gambar sumur yang sedang kekeringan. Padahal mereka hanya berjarak sebelahan saja. Mereka hanya tinggal di sekitar Five Hotel tersebut. Ini merupakan ketimpangan yang terjadi di antara Five Hotel dan masyarakat sekitar di kawasan tersebut. Untuk foto yang di sebelah kanan atas, itu adalah foto Five Hotel yang diambil dari drone. Nah, foto ini tuh menggambarkan bahwa Five Hotel didirikan di tengah-tengah rumah masyarakat lokal, di mana jaraknya hanya tidak ada jarak bahkan. Namun mereka merasakan hal yang berbeda, di mana Five Hotel merasakan air yang melimpah, air yang sangat banyak sekali dan mudah untuk diakses, sementara masyarakat lokal sangat susah untuk mengakses air. Dan foto yang di bawah yang kanan itu adalah foto warga yang sedang berdemonstrasi dengan bermandikan pasir di depan Five Hotel. Ini merupakan sebuah demonstrasi agar Five Hotel dapat mendengarkan suara dan keluhan dari masyarakat. Begitulah ketimpangan yang terjadi pada kawasan tersebut. Selanjutnya ada strategi yang akan dibacakan oleh Farah. Silakan Farah. Selanjutnya ada strategi mengatasi permasalahan pada konflik hak atas air. Selanjutnya, fakta di lapangan yang telah dijabarkan tadi sangat memprihatinkan. Masyarakat lokal yang seharusnya memiliki hak atas air yang berada di daerah tersebut harus berbagi banyak dengan industri hotel. Penyelesaian masalah krisis ini dapat dilakukan dengan strategi yang pertama, menerapkan inovasi desalinasi dengan menggunakan teknologi Seawater Reserve Osmosis atau SWRO. Nah, ini dikenal dengan teknologi mengubah air asin menjadi air tawar yang layak untuk dikonsumsi. Yang kedua, ada membuat kebijakan mengenai lingkungan hidup untuk menjaga akses air yang bebas dan berkelanjutan. Ini merupakan salah satu peran pemerintah untuk ikut terlibat dalam penyelesaian konflik atas air yang sudah dijelaskan tadi, dengan membentuk pengawasan dan kontrol sumber daya air, baik dalam bentuk formal seperti undang-undang maupun pengaturan sendiri seperti kebijakan saat terjadinya masalah. Yang ketiga ada mencari sumber daya air baru yang potensial dapat ditemukan pada danau, bendungan, reservoir, waduk yang tentunya jauh dari pemukiman masyarakat. Nah, seharusnya jika pengelola hotel paham akan makna pariwisata berkelanjutan, maka mereka dapat menerapkan salah satu dari 3 strategi di atas. Kedepannya, untuk pembangunan selanjutnya, sebaiknya pihak hotel dan yang terlibat lainnya harus lebih dulu memikirkan mengenai bagaimana keadaan lingkungannya tentang AMDAL, konservasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada penyelesaian. Untuk penyelesaian dari masalah tersebut adalah dengan menemukan kedua pihak antara masyarakat dengan pihak Five Hotel untuk mencapai kesepakatan bersama. Pihak pemerintah juga harus ikut serta membantu menyelesaikan masalah ini dengan mengkaji ulang AMDAL dari hotel tersebut.
Perlunya keterus-terangan mengenai permasalahan ini dari pihak permasalahan hidup sebagai pemangku wewenang dalam lingkungan. Yang selanjutnya ada mengatasi masalah. Dalam hal ini mengatasi masalah perlunya keaktifan dari pemerintah setempat untuk mengawasi perizinan dari pembangunan hotel-hotel yang berada di wilayah Yogyakarta. Dari perizinan tersebut, pemerintah harus benar-benar mengkaji dampak lingkungan yang terjadi ketika pembangunan tersebut berlangsung. Tidak hanya mengawasi dampak setelah pembangunan saja, tetapi juga pra pembangunan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti permasalahan sengketa air tersebut. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Jadi, pada pemaparan data dan analisis pada bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa terjadinya ketimpangan sosial dan kesenjangan sosial antara masyarakat dengan pihak hotel. Ketimpangan tersebut disebabkan oleh kehadiran vape hotel. Masyarakat menjadi sulit mendapatkan air bersih dari sumur mereka. Masalah tersebut memuncak ketika masyarakat yang tinggal di belakang hotel tersebut melakukan unjuk rasa di depan vape hotel untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak hotel. Namun, jawaban yang diberikan oleh pihak hotel tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat menjadi semakin geram. Konflik tersebut diselesaikan dengan penutupan sumur dalam milik vape hotel tersebut, dan vape hotel tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan air tanah atau sumur sehingga vape hotel memiliki jalan keluarnya dengan berlangganan air PTK. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, berdasarkan analisis data dan kesimpulan yang sudah dijelaskan sebelumnya, kelompok kami mencoba memberikan saran kepada pengelola hotel dan juga stakeholder lainnya mengenai kasus tersebut, yaitu bisa di slide pada. Yang pertama, diharapkan kepada pemerintah untuk dapat menghentikan pembangunan hotel dan mal di Yogyakarta, khususnya di daerah Miliran. Yang kedua, kepada Dinas Perizinan diharapkan untuk menolak pengajuan izin untuk pembangunan ataupun semacamnya yang masuk. Ketiga, kepada pengelola hotel dan juga stakeholder lainnya diharapkan untuk dapat memberi inisiatif kepada masyarakat sekitar agar dapat meminimalisir resiko dampak dari pembangunan hotel tersebut. Yang terakhir, kepada masyarakat sipil diharapkan untuk dapat memberikan dukungan dan juga bimbingan berupa material maupun non-material kepada masyarakat agar masyarakat lokal tidak terasa sangat terbebani dan berdampak kepada kehidupan sosial mereka. Baik, selanjutnya bisa di next. Oke, baik. Kita sudah mencapai penghujung pemaparan materi ini. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih yang telah menonton. Saya cukupkan pemaparan materi hari ini. Selamat siang semuanya. Sampai berjumpa lagi.